Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Devi Maisoroh dari SDN Tambuk Romo 2, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari kelas 269B. Pada aksi nyata 2.3 ini saya akan mempraktikkan coaching dengan supervisi akademik kepada rekan sejawat saya, yaitu Bapak Elang Aji Santiko selaku guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di SD kami. Berikut praktiknya. Selamat pagi Pak Elang, bagaimana kabarnya Pak? Pagi Bu Cynthia, alhamdulillah kabar saya baik. Baik Pak Elang, pada kali ini saya akan melakukan supervisi akademik kepada Bapak dalam pembelajaran menggunakan paradigma coaching kepada Bapak. Jadi nanti bolehkah saya mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan? Boleh sekali Bu, dengan senang hati. Baik Pak Elang, jadi saya nanti akan mengamati proses pembelajaran Bapak ya? Iya, Oke. dengan senang hati. Kebetulan hari ini saya akan mengajar di kelas 1. Oke, jadi hari ini Bapak akan mengajar di kelas 1 ya Bapak ya? Betul. Materi apa yang akan nanti Bapak bawakan pada kelas 1? Hari ini materinya kelas 1 adalah senam lantai Bu. Senam lantai Bapak ya. Jadi tujuan pembelajaran dari senam lantai yang akan Bapak bawakan nanti apa Pak? Tujuannya adalah harapan saya anak-anak itu bisa menjelaskan tentang apa itu gerakan senam lantai Ya. dan pastinya anak-anak juga paham tentang gerakan yang dilakukannya. Jadi senam lantai itu banyak macamnya ya Pak ya? Betul. Harapan Bapak anak-anak nanti bisa menjelaskan apa itu senam lantai beserta macam-macamnya senam lantai itu apa saja. Iya. Dan mereka bisa selain mempraktikkan juga bisa menjelaskan. Tapi fokus teorinya nanti menjelaskan, begitu Pak ya? Betul. Apa area pengembangan yang bisa saya observasi nanti Bapak? Mungkin cara mengajar saya Bu, agar siswa nanti lebih paham apa yang saya sampaikan. Oke, jadi Bapak nanti menginginkan saya mengobservasi cara penyampaian materi kepada anak-anak, begitu ya Pak ya? Cara pembelajaran yang berlangsung, begitu ya? Oke, strategi apa yang nantinya Bapak akan laksanakan? Seperti biasa Bu, saya akan menjelaskan teori, kemudian saya akan mempraktekkan beberapa gerakannya di depan anak-anak, supaya anak lebih paham tentang gerakannya. Oke, jadi strateginya nanti seperti biasa Pak ya? Bapak Betul. akan memberikan teori, kemudian Bapak akan mempraktikannya di depan anak-anak, begitu Pak ya? Betul. Seperti biasanya. Oke, jam berapa nanti Pak Elang akan mengajar kelas 1 Pak? Kebetulan ini sudah waktunya mengajar di kelas 1 Bu. Oke, ini sudah waktunya Pak ya? Iya. Jadi bolehkah saya langsung ikut Bapak ini? Boleh, mari kita Oke. langsung ke kelas. Sama Pak Lang. Hari ini kita olahraganya di kelas ya, karena hari ini kita akan membahas teori ya. Sebelumnya hari ini sehat semua? Masuk semua? Semangat semua? Mana semangatmu? Ya. Kelas 1. Hari ini kita akan belajar tentang senam lantai. Apa? Senam apa? Ada yang tahu apa itu senam lantai? Ada yang tahu nggak senam lantai itu apa? Ya udah, Pak Lang jelaskan dulu ya, dengarkan. Senam lantai adalah olahraga, yaitu senam yang dilakukan di lantai dengan alat yaitu matras. Paham? Senam yang dilakukan di lantai dengan menggunakan alat yaitu matras atau alas. Ada yang bisa menjelaskan apa tadi senam lantai? Gak bisa? Ya udah. Senam lantai itu adalah bagian dari olahraga yang dilakukan dalam cabang gimnastik. Tujuan senam lantai adalah untuk memberikan tubuh itu melatih kelenturan dan kelentukan tubuh ya. Sebelumnya sudah ada yang pernah lihat senam lantai atau belum?
senam lantai itu ada untuk kelas 1 ada 2 macam, yaitu yang pertama gerakan bertumpu. Ada yang tahu apa gerakan bertumpu? Nggak tahu. Gerak bertumpu adalah gerakan untuk menopang tubuh, ya. Jadi contohnya berdiri seperti ini. Ini bertumpu pada kaki, ya. Bertumpu pada kaki. Ada lagi macam-macam bertumpu. Bertumpu dengan ini, kalau ini berarti kedua kaki. Kalau begini satu kaki. Bertumpu dengan satu kaki di belakang, ya. Kemudian bertumpu dengan kaki ke samping. Lalu bertumpu dengan kaki di belakang, lurus ke belakang, tangannya 2 gini. Ada yang pernah melakukan kayak gini? Belum pernah, ya. Lalu yang kedua adalah untuk melatih keseimbangan. Lalu yang selanjutnya adalah gerak keseimbangan. Apa itu keseimbangan? Ada yang tahu? Kelas 1? Gerak keseimbangan adalah gerak menahan tubuh agar tidak jatuh, ya. Caranya adalah bisa dengan merentangkan tangan supaya seimbang, ya. Gerak seimbang itu ada salah satunya adalah mengangkat salah satu kaki, ya. Kalau kayak gini kan kurang seimbang, bisa dibantu dengan kedua tangan yang merentang. Jadi kesimpulannya, senam lantai itu adalah bagian penting dari olahraga karena merupakan dasar dari olahraga, ya, untuk keseimbangan dan juga untuk kelenturan tubuh. Sekian pelajaran hari ini, semoga nanti bisa diterima dengan baik. Kalau Pak Alang ada salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan selanjutnya adalah calon guru penggerak bertemu dengan pengajar praktik. Pada pertemuan ini, calon guru penggerak melaporkan kegiatan pra-observasi dan observasi yang dilakukan kepada teman sejawat. Calon guru penggerak menyampaikan kepada pengajar praktik tentang rencana pemberian umpan balik, yaitu supervisi akademik dengan paradigma coaching. Calon guru penggerak menyampaikan kepada pengajar praktik tentang rencana pemberian umpan balik, yaitu supervisi akademik dengan paradigma coaching. Pengajar praktik menanyakan hal-hal apa saja yang akan ditanyakan kepada rekan sejawat dan juga persiapan apa saja yang dibutuhkan selama kegiatan coaching. Kegiatan selanjutnya, pengajar praktik memberikan waktu sepenuhnya kepada calon guru penggerak untuk melaksanakan kegiatan supervisi akademik dengan paradigma coaching kepada teman sejawat dari guru penggerak. Selamat menyaksikan. Bagaimana Pak Alang setelah mengajar tadi? Pak Alang bisa menceritakan bagaimana perasaan dari Bapak? Ya beginilah Bu, saya masih merasa belum puas tentang pembelajaran saya. Saya masih merasa anak-anak itu masih belum memahami apa yang saya sampaikan. Jadi Bapak tadi merasa belum puas dengan pembelajaran yang Bapak laksanakan. Bisa Bapak ceritakan bagaimana Bapak bisa menilai anak-anak tadi belum sepenuhnya memahami? Seperti yang Ibu Cynthia lihat tadi, banyak anak-anak yang ketika saya bertanya, anak-anak itu malah diam saja. Bahkan ada yang mengobrol sendiri dengan temannya. Jadi tadi menurut Bapak banyak sekali kejadian ya, seperti anak tidak mau menjawab, anak ramai sendiri dan lain sebagainya. Kemudian melalui percakapan ini, apa yang bisa kita diskusikan Bapak? Saya ingin membuat anak-anak itu lebih antusias dan lebih paham ketika saya mengajar, Bu. Oh begitu, jadi Pak Alang ini ingin membuat pembelajaran yang bisa membuat siswa lebih antusias lagi, begitu ya Pak ya? Oke, saya bisa memahami apa yang Bapak inginkan dan saya bisa memahami apa yang Pak Alang ini rasakan. Lalu
tujuan spesifik apa yang ingin Bapak capai? Saya ingin membuat pembelajaran yang menarik bagi siswa. Saya tidak ingin mereka itu hanya paham di bagian prakteknya saja, tetapi mereka juga harus paham tentang teorinya, karena hal itu akan berguna ketika mereka nanti menjawab soal sumatif. Ya, bagus sekali tujuan Bapak Elang tadi. Saya setuju dengan tujuan yang akan Bapak rencanakan itu. Jadi memang Bapak, PJOK itu tidak hanya sekedar praktik saja, melainkan teori tersebut juga sangat diperlukan siswa dalam mengerjakan soal-soal sumatif ya Bapak ya. Oke, saya sangat setuju dengan tujuan yang Bapak buat. Bapak Elang, kalau boleh saya tahu, bagaimana perilaku anak-anak tadi Bapak ketika Bapak mengajar? Ya seperti itu Bu, ada yang mendengarkan, ada yang tidak mendengarkan, ada yang bisa prakteknya, ada yang tidak bisa prakteknya, ada yang tidak bisa keduanya. Oh, jadi masalahnya banyak sekali ya Pak ya. Ada yang bisa praktiknya, tapi tidak bisa teorinya. Ada yang bisa teorinya, tidak bisa praktiknya, dan lain sebagainya. Oh, ternyata masalah dari pembelajaran PJOK lumayan banyak Bapak nggih. Pak Alang, bisa diceritakan bagaimana proses pembelajaran yang selama ini Bapak lakukan di kelas? Saya memberikan teori, kemudian di lain hari saya mengajak anak-anak praktek. Jadi PJOK itu ada sesi teorinya. Terkadang teorinya saya kumpulkan jadi satu. Misalnya gini, dalam satu kali pertemuan, 1 JP saya gunakan untuk teori, kemudian 3 JP saya gunakan untuk praktek. Terkadang minggu pertama saya gunakan untuk teori, kemudian minggu kedua hingga keempat saya gunakan untuk praktek di lapangan. Oke, saya paham. Jadi ada 2 model Pak ya. Terkadang Bapak itu dalam 1 bulan 4 JP Bapak gunakan untuk teori, kemudian 12 JP yang lainnya Bapak gunakan untuk praktik. Kemudian ada lagi yang model kedua itu 1 JP-nya dalam setiap minggu untuk teori dan 3 JP-nya untuk praktik, begitu Pak ya. Oke, saya paham. Menurut cerita dari Bapak Elang tadi, Bapak mengeluhkan tentang sesi teorinya, yang mana anak-anak ini cenderung tidak paham dengan teorinya. Sekarang saya ingin tahu bagaimana proses Bapak Elang ini mengajarkan teori olahraga kepada anak-anak. Ya, saya hanya menjelaskan gambaran singkatnya saja Bu, dengan metode ceramah. Oh, jadi selama ini Bapak ceramah, kemudian mempraktikkan di depan kelas, begitu Pak ya. Adakah hal lain yang pernah Bapak lakukan? Tidak ada Bu, karena saya fokusnya hanya ke prakteknya saja. Jadi saya hanya memberikan gambaran atau teori itu hanya singkat saja. Dengan harapan kalau anak itu bisa praktek, otomatis bisa menjelaskan. Tapi ternyata saya salah. Oke Bapak, saya bisa menangkap. Dari skala 1 hingga 10, Bapak merasa sekarang ini pada posisi skala yang mana Pak? Mungkin di angka 6 Bu, dan saya ingin meningkatkannya menjadi 8. Jadi Bapak saat ini merasa sedang di angka 6 dan ingin meningkat menjadi angka 8. Untuk menjadi angka 8, apa rencana kedepannya Bapak yang ingin Bapak lakukan? Rencana apa ya Bu? Saya juga bingung. Pak Elang, saya tahu loh Bapak ini berkompeten dalam PJOK. Saya tahu Bapak ini mempunyai kompetensi-kompetensi yang dapat mendukung Bapak dalam pengajaran. Jangan pesimis Bapak. Apa peluang yang Bapak bisa maksimalkan untuk mengajarkan teori olahraga kepada anak-anak Pak dalam rangka mencapai tujuan yang Bapak inginkan? Adakah peluangnya Bapak? Ada Bu. Mungkin dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan seperti yang dijelaskan dalam diklat saya yang terakhir yang baru saya ikuti, yaitu pembelajaran tentang fun learning. Nah, itu Pak Elang sudah mulai tergerak memberikan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan petunjuk dari diklat yang baru-baru ini Bapak lakukan tentang fun learning itu ya Bapak ya. Apa yang akan kira-kira Bapak lakukan untuk dapat mengimplementasikan pembelajaran fun learning ini Bapak? Saya bisa menggunakan LCD proyektor di kelas. Dengan menggunakan LCD proyektor Pak ya, apa yang bisa Bapak gunakan dengan media tersebut? Pertama-tama, saya akan menstimulus anak-anak dengan menggunakan video pembelajaran.
Selain itu, saya juga bisa menampilkan gambar dengan menggunakan media tersebut. Oke, bagus sekali rencana Bapak. Saya akan mendukung sepenuhnya dengan rencana tersebut. Adakah rencana lain, Pak, selain menggunakan LCD proyektor? Ada, Bu. Mungkin siswa dibentuk kelompok. Dengan cara berkelompok, bagaimana prosesnya? Saya berencana setelah anak menonton video, saya akan membagikan kartu gambar gerakan. Lalu setiap kelompok akan saya suruh maju untuk menjelaskan gambar tersebut sesuai dengan kartu yang didapatkan, maksud saya. Wah, itu juga sangat bagus, Pak. Jadi dengan menggunakan kartu-kartu tadi, Pak, ya. Bagaimana bentuk penguatan yang dapat Bapak lakukan? Jadi setelah anak-anak menceritakan gambar tersebut, saya akan mengkonfirmasikan dan memberikan penjelasan yang lebih lengkap. Wah, dengan gambar-gambar pasti anak akan semakin tertarik dengan pembelajaran yang akan Bapak bawakan. Ide yang sangat cemerlang, Bapak. Apakah hanya sampai di situ saja, Pak? Tidak, Bu. Setelah pembelajaran, saya akan melakukan refleksi dengan siswa. Saya akan bertanya tentang perasaan mereka ketika saya mengajar, supaya saya lebih tahu apa yang mereka rasakan dan mengetahui apa yang siswa inginkan. Benar sekali, Pak. Bapak juga akan melakukan refleksi pembelajaran, Pak. Ya, memang refleksi itu adalah hal yang sangat penting dalam pembelajaran, Pak. Oke, saya akan sangat mendukung dari rencana Bapak itu. Kemudian, kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan hal tersebut? Insya Allah secepatnya, Bu. Dalam melaksanakan pembelajaran fun learning itu tadi, apa yang kira-kira akan Bapak siapkan? Tentunya rencana ajar fun learning dan media pembelajarannya. Ya, Pak, rencana ajar memang kunci bagi seorang guru, Pak. Kemudian siapa yang kira-kira nanti akan Bapak Elang mintai bantuan? Mungkin Bu Cynthia agar bisa memberikan masukan kepada saya. Dengan senang hati saya bersedia membantu Pak Elang dalam proses penyusunan rencana ajar hingga proses aksi nyata Pak Elang dalam mengimplementasikan fun learning, Pak. Apa komitmen Bapak tentang rencana-rencana ini, Pak? Seterusnya saya akan berusaha membuat pembelajaran yang menyenangkan. Walaupun PJOK itu lebih dominan ke prakteknya, tapi teori itu juga penting karena berkaitan dengan soal-soal sumatif tadi. Tapi dalam sesi teori saya ingin membuat pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Saya melihat Pak Elang ini mempunyai komitmen yang sangat besar. Saya harap dan saya berdoa agar Pak Elang segera mengimplementasikannya dengan lancar, dengan persiapan yang matang dan dapat membuahkan hasil yang maksimal. Terima kasih Bu Cynthia. Melalui percakapan ini saya merasa tergerak bahwa pembelajaran teori dalam PJOK itu juga penting. Dan saya berencana membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan agar teori lebih mudah diterima oleh anak-anak. Sama-sama, Pak Elang.